Hai guys, di video kali ini aku akan bahas Resident Evil Dead Island, series paling fan service dari Resident Evil. Karena di series ini, kalian bisa lihat Leon, Chris, Jill, Claire, dan Rebecca benar-benar dalam satu movie dan frame yang sama. Secara timeline, movie ini diambil pada tahun 2015, tepatnya setelah Resident Evil Vendetta dan tepat sebelum kejadian Resident Evil 7. So, welcome to Resident Evil Dead Island. Film dimulai dari pasukan militer ini yang dikirim ke Raccoon City oleh Umbrella untuk mengevakuasi petinggi Umbrella dan anggota pemerintahan. Beberapa anggota militer tersebut bernama JJ dan Dylan Blake. Setelah terjadinya keributan dengan masyarakat, banyak banget tentara yang terluka sampai akhirnya cuma nyisain JJ dan Dylan. Terus, pas mereka minta tolong ke pusat, mereka malah disuruh buat ngurung teman-temannya karena mereka udah keinfeksi. Nggak cuma itu, mereka juga disuruh bunuh mereka semua. Kejadian tragis itulah yang bikin villain kita lahir. Lalu, scene akan berpindah ke San Francisco. Agent andalan kita, Leon S. Kennedy, lagi dapat tugas buat selamatin Dr. Antonio Taylor yang diculik. Si dokter ini juga sebenarnya ketahuan mau jual rahasia negara. Leon dengan ninja embernya ngejar penculik itu. Tapi tentu nggak semudah itu. Karena saat dia ngejar, tiba-tiba ada cewek yang naik motor juga yang gangguin dia. Di sini Leon nggak bisa langsung kalahin dia. Dan malah berhasil dijatuhin. Setelah helmnya dilepas, turns out dia itu adalah Maria Gomez, cewek dari series Resident Evil Vendetta sebelumnya. Di sisi lain, Claire sedang investigasi satu hiu orca yang seperti abis digigit bioorganic weapons. Sedangkan Jill, dia sedang lakuin investigasi ke satu rumah. Di dalam rumah itu, dia nemu satu wanita mati karena dibunuh suaminya yang udah jadi zombie. Selain itu, ternyata di sana juga ada Chris dan timnya. Singkat cerita, setelah kejadian barusan, Chris bawa mayat tadi ke Rebecca. Rebecca bilang kalau ini kasus janggal, sama seperti mayat-mayat lain yang ada di dalam. Mereka semua terinfeksi T-virus jenis baru, yang ditularin lewat suntikan, bukan gigitan ataupun udara. Setelah ngobrolin masalah itu, Chris juga bahas Jill. Dia bilang kalau Jill sekarang kayak lagi kena PTSD, semenjak dia di brainwash Wesker. Tapi Rebecca bilang, itu wajar, karena Jill udah lewatin banyak banget hal yang mengerikan. Karena sadar Jill butuh dukungan, Chris setelah itu langsung samperin Jill yang lagi latihan nembak. Di sana, Chris suruh Jill buat istirahat aja dan gak usah ikut misi nyelesain masalah ini. Tapi tentunya Jill nolak. Dia gak mau ada innocent people yang jadi korban karena masalah zombie-zombie lagi. Kemudian scene akan berpindah ke Alcatraz Island. Di situ, kita akan lihat Dylan, Maria, dan Dr. Tyler yang sedang diculik. Mereka terlihat lagi ngembangin bioorganic weapons. Dan out of nowhere, tiba-tiba Dylan mainin Russian roulette sama Tyler. Tapi dia nggak cuma nembakin itu ke Tyler. Dia juga nembakin itu ke dirinya sendiri. Tapi untungnya, mereka semua selamat. Karena kalau nggak, ya filmnya tamat. Di sisi lain, MC-MC kita lagi kumpul di lab BSAA. Di situ, Rebecca jelasin kalau ternyata kejadian aneh akhir-akhir ini, semuanya punya benang merah yang sama. Korban zombie, dokter yang hilang, paus yang terinfeksi, mereka semua ada hubungannya dengan T-virus varian baru. Dan mereka semua berhubungan dengan satu tempat, yaitu Pulau Alcatraz. Akhirnya, nggak pakai lama, Chris, Jill, dan Claire nyamar buat jadi turis di pulau itu. Leon, di sisi lain, juga diem-diem nyusup ke pulau itu buat cari Dr. Tyler. Tapi ternyata, Dylan notice kalau mereka semua datang. Karena itu, akhirnya dia ngirim drone kecil yang nembakin jarum ke turis-turis. Gara-gara itu, banyak banget turis yang berubah jadi zombie. Karena mereka semua nyoba selamatin semua orang, turns out, itu malah bikin mereka kepisah. Jill jatuh ke selokan bareng penjaga yang berubah jadi zombie. Sedangkan Chris cari spot tinggi buat nembakin zombie. Gak cuma sampai situ, Dylan juga akhirnya keluarin salah satu senjata paling mematikannya, yaitu sebuah liker yang punya DNA amfibi. Sehingga dia bisa survive di air. Di sisi lain, ini orang gila pas lagi bantai-bantai malah nyoba bunuh diri lagi. Terus kita akan flashback ketika JJ nembakin teman-teman Dylan. Ternyata saat itu JJ yang berusaha survive malah keserang sama zombie juga, dan itu bikin dia pengen bunuh diri. Tapi Dylan masih nyegah itu. Lalu cerita akan berpindah ke Jill yang tadi jatuh ke sewer. Di sana untungnya dia ketemu sama Leon. Jadi fix banget Jill bakal selamat.
Di sana, saat mereka diserang sama zombie-zombie kroco, tiba-tiba Licker datang dan langsung bunuh zombie-zombie itu. Leon awalnya diem aja, karena itu zombie buta dan cuma sensitif sama suara. Tapi, begitu lewatin Jill, mereka akhirnya malah sadar. Dan karena itu, Leon dan Jill harus lari-larian dari kejaran Licker. Tapi tenang, akhirnya mereka juga mati diledakin. Sedangkan Claire dan Chris ketemu sama Tony Davis. Di sini, dia malah ngeprovokasi Claire terkait kejadian yang ada di Hartfordville Airport. Karena itu, Claire nggak sadar kalau Davis hilang. Dan itu malah bikin dia diserang zombie. Meski begitu, nggak ada tanda-tanda kalau dia keinfeksi. Melewati lorong yang biasa digunakan militer buat mobilisasi amunisi, Leon dan Jill di sini saling tukar informasi terkait misi mereka. Which is, sebenarnya tujuan mereka sama. Singkat cerita, akhirnya Leon dan Jill nemu jalan rahasia. Jalan itu membawa mereka ke tempat di mana Licker diinkubasi. Terus tiba-tiba, Chris dan Claire terbius. Sedangkan Davis yang coba kabur malah dipojokin sama Maria. Di kota, Rebecca akhirnya sadar kalau Leon lagi ngerjain kasus yang sama di Alcatraz. Dan setelah cari tahu lebih dalam, ternyata ketahuan bahwa ada yang hack sistem keamanan mereka. Hacker itu berusaha ambil informasi terkait bioterorisme di Raccoon City yang melibatkan Chris, Jill, Leon, dan Claire. Karena panik teman-temannya nggak bisa dihubungi, Rebecca mutusin buat nyusul mereka ke sana. Sedangkan Leon dan Jill akhirnya nemuin blueprint drone yang dipakai Dylan infeksi semua orang. Dylan yang tahu mereka udah deket, langsung ngarahin mereka ke ruang tahanan. Di sana mereka akan nemuin Claire dan Chris serta Davis yang Leon tahu sebagai Antonio Taylor di penjara. Son of a bitch. Antonio Taylor. What? Tapi akhirnya mereka semua dipenjara kecuali Jill. Dan mereka semua juga diinfeksi sama T-virus. Di sini, Dylan jelasin motifnya ke mereka semua. Yang intinya, Dylan pengen Jill ngerasain trauma yang sama kayak dia. Ketika teman-temannya mati, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dia pengen balas dendam ke Umbrella. Dan tololnya, dia malah nganggep The Hero itu juga bersalah karena mereka semua kerja sama pemerintah. Setelah itu, akhirnya Dylan nembak mati Tyler. Tapi untungnya, sebelum mati, dia sempat kasih flash disk kecil buat ngehack komputer Dylan. Komputer itu digunain untuk ngendaliin drone-drone nyamuk itu. Sedangkan Rebecca yang sedang OTW, partiannya malah mati semua. Dibunuh hiu Megalodon yang keinfeksi. Untungnya dia selamat dan sukses bawa vaksin ke tempat mereka semua. Saat Rebecca nolongin mereka semua, Leon yang udah sembuh sekarang berantem sama Maria. Tapi tenang, akhirnya Maria berhasil dikalahin. Sedangkan Dylan yang dikejar sama Jill, seperti villain-villain Resident Evil yang lain, dia suntikin virus ke badannya sendiri. Setelah itu, dia masuk ke air dan fusion bareng Megalodon. Akhirnya, mereka semua harus lawan Dylan versi zombie itu. Tapi dia nggak semudah itu dikalahin. Karena setelah ditembak roket launcher pun, dia nggak mati. Tapi di sisi lain, Jill nemuin senapan plasma yang mungkin bisa bunuh Dylan. Oleh karena itu, Chris dan Leon sekarang punya tugas ngedistraksi Dylan sembari Jill berusaha nembakin senapan plasmanya. Namun, ketika Jill sukses nembakin itu ke Dylan, ternyata dia nggak langsung mati gitu aja. Sedangkan Rebecca yang lihat itu langsung coba ngendaliin drone-drone tadi. Dia punya rencana untuk infeksi Dylan dengan dosis sebanyak-banyaknya ke dia. Somehow, ternyata itu berhasil dan akhirnya Dylan berhasil diledakin kayak gini. Ya, lalu tamat. Scene ditutup dengan semua MC kita yang selamat dan lagi nunggu helikopter. Gimana? Sebelum Resident Evil live action rilis, sebisa mungkin aku akan coba buat rangkum dan jelasin seluruh plot series Resident Evil satu persatu biar kalian gampang ngikutinnya. So, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-videoku yang lain. Gue Lazy, adios.